Tujuan kami datang di sini untuk pemenuhan tugas otonomi daerah. Untuk kami bincang-bincang santai bersama anggota DPRD. Kami berbicara, bincang-bincang soal fungsi controlling DPRD. Jadi kalau teman-teman mau ikuti kami, mari kita sama-sama ke dalam. Kita bincang-bincang santai bersama Bapak Zensius Sangu. Oke, mari ikuti kami. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Pagi Pak. Jadi kami dari kelompok 3, tugas pagi ya. Semester 4 kan. Sama seperti kelompok sebelumnya, kami juga istilahnya kita bincang-bincang santai lah. Bincang-bincang santai mengenai fungsi DPRD di bagian controlling. Bagian controlling itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Mungkin kita langsung saja. Pertanyaan pertama, bagaimana DPRD melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014? Oke, terima kasih. Di DPRD sendiri ada alat kelengkapan DPRD, ada komisi-komisi, ada badan-badan, dan bila memerlukan maka itu akan dibentuk panitia khusus atau alat kelengkapan tambahan, yaitu untuk membentuk atau melakukan penyelidikan atau melakukan penanganan terhadap masalah tertentu. Nah, pelaksanaan pengawasan DPRD adalah mengacu kepada amanat undang-undang pemerintahan daerah dan berlandaskan pada susunan kedudukan DPRD sendiri. Batasan kewenangan tentu kita mengacu pada situ. Selanjutnya DPRD sendiri dalam pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan, kita akan melihat pada bagaimana pemerintah melaksanakan amanat undang-undang, dan kemudian bagaimana pemerintah atau bupati dari kepala daerah dan perangkatnya melaksanakan terhadap peraturan daerah yang peraturan bupati dan keputusan bupati. Nah, dari inilah yang kemudian ditangani di DPRD ini melalui pertama alat-alat kelengkapan DPRD, yaitu komisi-komisi, yang kedua oleh badan-badan, dan yang ketiga oleh lembaga DPRD ini melalui keputusan bersama dan akan diputuskan di rapat paripurna DPRD itu sendiri. Nah, komisi-komisi dan badan-badan itu sebagai pelaksanaan dari fungsi pengawasan sesuai dengan bidang tugas. Misalnya ditemukan aspirasi atau masalah baik yang diberikan atau disampaikan langsung oleh masyarakat atau oleh kelompok stakeholder atau ketemu langsung oleh DPRD, maka itu diserahkan kepada komisi atau alat kelengkapan DPRD yang membidangi untuk melakukan pengawasan kepada lembaga pemerintahan. Tapi kemudian pelaksanaan secara keseluruhan terhadap kinerja pemerintahan itu kita akan mengevaluasi pelaksanaan dari APBD, anggaran pendapatan belanja daerah, sebagai ukuran kinerja pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah selama 1 tahun berjalan. Dan itu biasanya pada tahun berikutnya di awal tahun anggaran itu sudah agenda pertama adalah melakukan evaluasi sebagai fungsi pengawasan dari DPRD terhadap pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah pada tahun yang sudah berlalu. Terima kasih Bapak. Mengenai fungsi controlling sendiri, menurut Bapak bagaimana dari DPRD Kabupaten Indonesia, apakah fungsi ini sudah berjalan sesuai dengan betul? Sejauh ini yang saya rasakan, ya, kita belum keluar dari koridor atas amanat undang-undang pemerintahan daerah yang sebagai payung hukum pelaksanaan tugas pemerintahan. Di dalamnya termasuk DPRD sebagai salah satu unsur pemerintahan di daerah melaksanakan, dan kita taat pada undang-undang itu. Ini persoalan dalam satu kerja, apakah kerja fungsi controlling ini punya kelemahan atau kendala selama ini? Kendala misalnya ada, seperti apa kendala?
apakah ada kendala dalam melaksanakan fungsi kontrol? Saya kira ada. Paling pertama itu soal kita di DPRD ini dari berbagai latar belakang dan disiplin ilmu. Latar belakang provinsi kita berbeda-beda, disiplin ilmu kita yang berbeda-beda. Karena itu dalam implementasi fungsi pengawasan ini itu pasti akan ada perbedaan pandangan. Perbedaan pandangan itulah yang kemudian menjadi dinamika ini ada. Dan inilah yang kemudian menjadi ruang yang besar evaluasi untuk siapapun kita yang ingin untuk selama perjalanan hidup kita mengabdikan diri buat daerah, bangsa, dan masyarakat ini juga harus memberikan perhatian serius bagaimana menyiapkan dari sisi sumber daya manusia. Yang kedua itu soal latar belakang kepentingan politik. Pasti datangnya berbeda-beda karena lembaga ini adalah bukan satu warna. Lembaga ini adalah warna pelangi. Semua itu ada. Lembaga ini pasti punya latar belakang kepentingan politik yang berbeda-beda pula orang-orang yang mengisinya di dalam. Dan karena itulah kemudian dari berbagai perbedaan ini dalam proses perjalanan berpemerintahan, terutama melaksanakan fungsi pengawasan, pasti akan ada dinamika yang begitu ada. Yang ketiga itu kelemahan adalah kita sudah keterbatasan, misalnya satu tadi yang saya sebut, latar belakang sumber daya manusia yang berbeda-beda beragam, melaksanakan fungsi pembentukan peraturan daerah, tentu kita membutuhkan setidaknya yang memahami tentang proses legal drafting. Nah, sementara lembaga ini punya keterbatasan dukungan staf atau sumber daya manusia staf di lembaga ini, kami belum punya, sehingga membantu bagi lembaga ini supaya bisa menghasilkan lebih baik dan lebih cepat, lebih efektif itu agak sedikit stuck. Kira-kira begitu. Mungkin selanjutnya saya berikan kepada teman. Tanya, apa mekanisme yang digunakan DPR dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan daerah sebagai yang diatur dalam Undang-Undang 23 tahun 2004? Mekanisme pengawasannya adalah pertama melalui alat-alat kelengkapan DPR, melalui komisi, melalui badan-badan, dan diselesaikan sesuai dengan bidang tugas yang kita menemukan untuk diawasi. Kira begitu. Mekanisme yang berikut adalah mekanisme baku tetap tahunan. Jadi melakukan evaluasi kinerja pemerintahan itu setiap tahun, sekali setiap tahun, secara bersama yang mengevaluasi secara keseluruhan kinerja pelaksanaan roda pemerintah. Kira-kira begitu. Selanjutnya untuk bertanya, bagaimana peran DPR dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam implementasi program dan kegiatan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014? Pertama, proses politik itu harus transparan. Proses rumusan perencanaan kegiatan anggaran harus transparan, mulai dari DPRD sendiri. Yang kedua, kita mendorong agar pemerintah itu di setiap proses perencanaan itu harus secara transparan, terbuka. Yang ketiga, proses perumusan kebijakan itu harus bisa menggunakan aplikasi sistem teknologi, ya, sistem informasi dan teknologi yang terbuka, yang juga bisa diakses oleh banyak orang, sehingga dalam proses perencanaan pelaksanaan itu betul-betul ini sangat transparan kepada publik. Dan kemudian yang keempat, proses-proses kami dinamika apapun yang terjadi di lembaga ini itu tidak akan langsung tertutup, semua harus terbuka, dan semua ini adalah melibatkan siapapun boleh datang untuk melihat, menyaksikan, dan mengakses. Dan kita mendorong itu. Saya kira begitu. Ya. Ya, saya bertanya,
DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan bagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur solusi atas tantangan tersebut. Iya, tantangan implementasi DPRD saya kira itu ya. Dari sisi sumber daya manusia, dari sisi latar belakang kepentingan politik dengan beragam latar belakang politik, dan inilah yang kemudian menjadi tantangan tersendiri untuk lembaga ini. Nah, sementara mimpi kita, harapan kita adalah bagaimana roda pemerintah itu bisa berjalan efektif. Karena itu bagi kami DPRD di sini adalah untuk bisa menyelesaikan ini, kita selalu melakukan pertemuan, rapat yang melibatkan fraksi-fraksi, anggota-anggota di masing-masing badan secara terbuka dan melibatkan mereka semua. Baik, selanjutnya kita mungkin beralih ke keuangan daerah. Oke. Itu soal koordinasi antara DPRD dan Badan Pemeriksa Keuangan ini dalam rangka pengawasan terhadap pengelolaan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2012. Itu bagaimana koordinasi antara DPRD dan Badan Pemeriksa Keuangan? Iya, ini hubungan kelembagaan antara DPRD. Kita akan melakukan koordinasi dengan DPRD dengan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan wilayah Provinsi NTT ini, bila dalam evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah yang diserahkan oleh Bupati atau Kepala Daerah kepada kami menemukan ada temuan, maka kemudian kami akan bertemu dengan BPK, lalu kemudian mendiskusikan, mencari jalan keluar secara bersama. Tapi kemudian kami akan melalui lembaga DPRD ini akan mengundang pemerintah mengklarifikasi, dan kemudian rumusan hasil dari klarifikasi itu merumuskan rekomendasi politik yang wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah. Kira-kira begitu. Oke. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya dari DPRD. Dari DPRD itu sendiri itu ada hak interpelasi, angket, menyatakan pendapat. Ini bagaimana DPRD dapat menggunakan hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat dalam rangka pengawasan terhadap eksekutif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2012. Hampir 5 tahun terakhir ini DPRD ini belum menggunakan hak angket maupun apalagi hak interpelasi. Karena apa kami belum menggunakan? Setiap persoalan atau setiap temuan kami atas pelaksanaan fungsi pengawasan dan atas pelaksanaan fungsi pemerintahan oleh eksekutif itu mereka laksanakan dan kemudian mereka menyempurnakan. Hak interpelasi atau hak angket dan hak angket itu atau hak angket itu baru bisa dilakukan apabila proses penggunaan hak bertanya, proses pengawasan dialihkan kepada DPRD itu pemerintah tidak mampu mengklarifikasi dan kemudian berbuntut panjang atau menurut panjang, maka itu hak kami akan gunakan. Tetapi sampai dengan hari ini DPRD belum menggunakan hak angket karena memang pemerintah sangat bisa menjawab atas pelaksanaan hak lain oleh DPRD jika tahapan ini belum dilakukan. Baik, nah ini saya rasa ini pertanyaan terakhir. Tapi sebelum kita tutup mungkin saya ingin mendengarkan closing statement dari Bapak mengenai bincang-bincang kita hari ini, atau pesan lah untuk kami mahasiswa ini hukum, prodi ilmu hukum ini Universitas Flores. Pertama itu sebagai orang praktisi yang hari ini memilih jalan politik untuk mengabdikan diri buat negeri ini. Sebagai adik-adik generasi peneruskan, belajarlah ilmu hukum yang baik dan dengan penguasaan terhadap ilmu hukum, saya percaya ini menjadi landasan kebijakan yang kuat untuk adik-adik di lapangan praktis nanti. Yang kedua, saya senang dengan metode perkuliahan kalian yang langsung ke lapangan begini.
dan kalian akan bisa membandingkan antara praktik dan teori yang kalian dapatkan di kampus. Dan metode pembelajaran seperti ini harus terus kalian lakukan supaya bisa menguji tentang fakta praktis dengan teori. Dan yang terakhir, sebagai senior, sebagai kakak, tentu jangan pernah malu berkuliah di Flores, apalagi di Universitas Flores. Tutup telinga rapat-rapat atas kritikan orang terhadap kampus dan rumah kita, karena rumah itu sudah menghasilkan orang yang luar biasa. Dan dimanapun kamu berada, itu orang akan lihat hasil dari isi kepalamu yang kamu keluarkan lewat mulut, lewat pikiran, dan lewat tindakan. Selama kamu bisa lakukan itu dengan baik, maka itu yang akan orang tambahkan. Pesan sebagai senior, kalau engkau ingin mengenal dunia lebih luas, harus rajin baca buku. Kalau engkau ingin untuk lebih dikenal dunia, jangan lupa harus mulai menghasilkan karyamu di buku. Karena dengan engkau sering membaca buku, maka engkau akan mengenal tokoh-tokoh dunia dan engkau tidak akan miskin dari sisi pengetahuan dan sumber daya manusia ini. Karena apa? Karena bagi saya, untuk adik-adik, setiap orang itu guru, dan di setiap kesempatan itu adalah sekolah dan kampus. Belajar dengan baik. Belajar dari apa yang kamu jumpai, dari apa yang kamu pelajari, apa yang kamu dapat. Dan ini waktunya tepat untuk kalian kencangkan isi kepala. Di dunia praktis baru kemudian kita ukur. Dan kami yang sudah lebih dahulu tidak rumit-rumit amat. Orang juga banyak juga akan tupi dengan auditor dari Umplo. Sama-sama kita jaga nama baik Umplo. Ya, itu saja. Sukses untuk adik-adik dan Umplo. Oke, Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga untuk waktunya terlepas dari tugas kami dari mata kuliah otonomi daerah, bahwa ini memberikan kami ilmu baru di luar, bahwa selama ini kami hanya di atas kertas saja. Di sini kita belajar bagaimana dunia praktiknya itu seperti ini. Kalau kita sebagai orang hukum, ingat tadi teman-teman, literasi itu penting, karena dengan literasi kita dapat memperkaya ilmu kita. Baik, selamat siang, terima kasih. Terima kasih.